Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat ke-45 dan 47. Usianya saat ini 79 tahun. Dia merupakan Presiden Amerika pertama yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan atau militer. Dia juga jadi pemimpin Amerika pertama yang dimaksulkan 2 kali. Bahkan, dia tercatat sebagai mantan Presiden Amerika pertama yang didakwa dan dihukum karena kejahatan. Yuk kita bahas profil Donald Trump. Donald Trump lahir dari keluarga imigran yang memiliki perpaduan darah Jerman dan Skotlandia. Kakek Donald Trump, Frederick Trump, berimigrasi dari Jerman pada tahun 1985. Frederick datang ke Amerika Serikat untuk membangun bisnisnya di sektor real estate. Dari pernikahan kakek dan neneknya yang imigran inilah lahir Fred Trump, ayah Donald Trump. Fred kemudian menikah dengan Marianne McLeod yang pindah dari Skotlandia ke New York pada tahun 1930-an. Dari pernikahan mereka lahir 5 orang anak dan salah satunya adalah Donald Trump. Trump merupakan anak keempat dan lahir pada 14 Juni 1946. Sejak kecil, Trump sudah menikmati kemewahan. Dia dibesarkan di sebuah mansion dengan 13 kamar bergaya Tudor di Jamaica Estate. Bukan hanya itu, uang jajannya pun luar biasa. Trump dan saudara-saudaranya diberi uang sekitar $20.000 per tahun yang setara dengan 4,5 miliar saat ini. Hal ini membuat Trump sudah menjadi milioner pada usia 8 tahun. Tapi meskipun hidup dalam kemewahan, masa kecil Donald Trump ditandai dengan perilaku yang sulit dan bermasalah. Dia dikenal nakal, sulit diatur, dan agresif. Karena itu, pada usia 13 tahun, orang tuanya mengirimnya ke New York Military Academy, sebuah sekolah berasrama militer. Keputusan ini diambil oleh orang tuanya dengan harapan sistem sekolah militer akan menanamkan disiplin, ketertiban, dan rasa hormat yang tidak bisa mereka berikan di rumah. Trump bersekolah di sana dari tahun 1959 dan lulus pada tahun 1964. Pengalaman ini membentuk karakternya, memberinya kerangka disiplin dan etos kerja yang kuat yang sering dia sebut sebagai bekal penting dalam karir bisnisnya. Setelah lulus dari akademi militer, Trump melanjutkan studinya dengan fokus pada real estate dan keuangan. Dia pertama kali kuliah di Fordham University selama 2 tahun. Dia kemudian pindah ke Wharton School of Finance and Commerce di University of Pennsylvania. Trump lulus pada tahun 1968 dengan gelar Bachelor of Science di bidang ekonomi dengan konsentrasi pada keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, dia langsung terjun ke dunia bisnis. Trump bergabung dengan perusahaan real estate milik ayahnya, yaitu E. Trump & Son, yang kemudian berganti nama menjadi The Trump Organization. Langkah bisnis pertamanya yang signifikan adalah di luar New York, yaitu Swifton Village, sebuah kompleks apartemen berkapasitas 1.200 unit di Ohio yang dibeli ayahnya pada tahun 1960-an. Dalam proyek ini, Donald Trump bertugas merenovasi dan mengelola kompleks tersebut. Dia menerapkan strategi untuk meningkatkan tingkat okupasi yang diklaim berhasil dinaikkan dari 66% menjadi 100%. Kompleks tersebut kemudian dijual pada tahun 1972 dengan keuntungan sekitar $6 juta. Di luar keuntungan secara finansial, proyek ini memberikan pengalaman awal yang berharga bagi Trump dalam pengelolaan properti dan flipping. Pada tahun 1971, Donald Trump mengambil alih kendali perusahaan dari ayahnya. Saat itulah dia mengubah nama perusahaan menjadi The Trump Organization. Dan yang paling penting, dia menggeser fokus perusahaan tersebut. Ayahnya berbisnis di sektor perumahan kelas sewa menengah di Queens dan Brooklyn. Di sisi lain, Donald Trump ingin pindah ke Manhattan yang merupakan pasar properti mewah. Nah, untuk sukses di wilayah ini, Donald Trump memerlukan proyek landmark yang besar, dan salah satu proyek terobosannya adalah Grand Hyatt Hotel. Proyek ini menjadi terobosan utama Trump dan menandai kedatangannya di Manhattan. Di sini, Trump mengajukan tawaran untuk merenovasi Hotel Commodore, sebuah bangunan bobrok yang terletak di sebelah Grand Central Terminal. Trump berhasil meyakinkan pemerintah kota New York untuk memberikan keringanan pajak 40 tahun. Dia juga bermitra dengan keluarga Pritzker, yaitu pemilik jaringan Hotel Hyatt. Hasilnya, Hotel Commodore dirombak total dengan fasad kaca modern dan dibuka kembali sebagai Grand Hyatt pada tahun 1980. Keberhasilan proyek ini membuat Trump diakui sebagai pengembang besar di Manhattan. Nah, kesuksesan ini pun memberikan modal dan publisitas bagi Donald Trump.
Dan setelah itu, dia membangun salah satu bangunan yang paling erat kaitannya dengan namanya, yaitu Trump Tower. Bangunan ikonik ini menggabungkan perkantoran, retail mewah, dan kondominium hunian di lokasi premium. Konsep ini sangat mewah dan agresif pada masanya. Setelah itu, dia terus meledakkan nama Trump melalui proyek-proyek mewah di Manhattan. Setelah sukses di real estate inti, bisnis Donald Trump mulai bergeser dari pembangunan murni menjadi lisensi nama Trump pada berbagai produk. Dia juga sempat terjun ke dunia hiburan. Pada tahun 2004, Donald Trump menjadi pembawa acara reality show The Apprentice. Acara ini mempopulerkan citra dirinya sebagai pengusaha yang tegas, kaya raya, dan karismatik. Semua ini menjadi bekal penting dalam karir politiknya di masa depan. Tapi meskipun Trump menikmati banyak kesuksesan, dia juga menghadapi beberapa kegagalan. Di era 1980-an, Trump berekspansi secara agresif ke industri kasino di Atlantic City. Ekspansi ini membawa utang yang luar biasa besar. Ketika pasar memburuk di awal 90-an, kerajaan kasinonya menghadapi kesulitan finansial yang besar. Perusahaan-perusahaan Trump mengajukan perlindungan kebangkrutan 6 kali antara 1991 hingga 2009. Pada tahun 2005, Donald Trump mendirikan Trump University yang menjual seminar hingga $35.000. Namun, otoritas negara bagian New York memberitahu perusahaan tersebut bahwa penggunaan kata universitas melanggar hukum negara bagian. Akhirnya, namanya diubah menjadi Trump Entrepreneur Initiative pada tahun 2010. Program ini menawarkan kursus, seminar, dan paket mentoring yang diklaim mengajarkan rahasia keberhasilan dan investasi ala Donald Trump. Namun, program ini dituntut karena diduga melakukan skema penipuan. Akhirnya, pada tahun 2016, setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, dia setuju untuk menyelesaikan 3 gugatan hukum dengan membayar total $25 juta kepada para mantan siswanya. Donald Trump mulai mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2000 di bawah Partai Reformasi. Tapi pada saat itu, dia memilih mundur. Trump baru secara resmi mengumumkan pencalonannya dari Partai Republik pada tahun 2015. Dia berhasil memposisikan dirinya sebagai orang luar yang melawan establishment politik Washington. Strategi ini terbukti berhasil menarik dukungan dari pemilih yang merasa terabaikan oleh politisi karir. Ditambah lagi, slogan Make America Great Again beresonansi kuat dengan pemilih yang menginginkan perubahan radikal. Dalam pemilihan presiden 2016, Donald Trump secara mengejutkan mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Meskipun Clinton memenangkan popular vote, Donald Trump memenangkan suara elektoral yang merupakan penentu hasil Pilpres AS. Masa jabatan Donald Trump dari tahun 2017 sampai 2021 ditandai dengan pemotongan pajak besar-besaran, penunjukan hakim konservatif, penarikan diri dari kesepakatan iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran. Dia juga memerintahkan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko dan negosiasi ulang perjanjian perdagangan. Selain itu, dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengumumkan rencana untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sayangnya, Donald Trump kalah dalam pencalonan kembali pada tahun 2020. Dia dikalahkan oleh calon dari Partai Demokrat, Joe Biden. Dia menolak mengakui hasil pemilu tersebut yang memicu peristiwa penyerbuan gedung Capitol pada tahun 2021. Setelah meninggalkan Gedung Putih, Donald Trump tetap aktif di politik dan segera mengumumkan pencalonannya kembali untuk pemilu 2024. Dalam pemilihan kali ini, dia dengan mudah mengamankan nominasi Partai Republik. Meski demikian, kampanyenya berlangsung di tengah berbagai tantangan hukum. Pada Mei 2024, Donald Trump dinyatakan bersalah atas 34 tuduhan kejahatan yang terkait dengan skandal uang tutup mulut. Hal ini menjadikan dia sebagai presiden Amerika pertama yang didakwa dan dihukum atas kejahatan. Meski demikian, Donald Trump menggunakan situasi ini sebagai alat kampanye. Dia menyebut dirinya sebagai korban perburuan penyihir yang bermotivasi politik. Hal itu justru memperkuat dukungan dari basis pemilih setianya. Di tengah pertarungan menuju Gedung Putih, calon lawan utamanya, Presiden petahana Joe Biden, mengundurkan diri dari pencalonan. Dia kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Kamala Harris. Kemudian, Donald Trump berhasil mengalahkan Kamala Harris dalam pemilihan presiden pada November 2024. Dia memenangkan suara elektoral menjadikannya presiden AS kedua dalam sejarah yang menjabat 2 periode non-konsekutif. Donald Trump dilantik sebagai presiden ke-47 pada 20 Januari 2025.
Sejak menjabat kembali, Donald Trump lagi-lagi menerapkan berbagai kebijakan kontroversial. Ini termasuk penerapan tarif yang agresif, melarang mata uang digital bank sentral, keluar dari perjanjian iklim Paris, dan menarik Amerika keluar dari WHO. Selain itu, Donald Trump juga secara resmi menarik Amerika dari UNRWA, yaitu Badan PBB yang menyalurkan bantuan bagi pengungsi Palestina. Gaya hidup Donald Trump adalah perwujudan langsung dari filosofi bisnisnya, yaitu kemewahan yang berani, mencolok, dan selalu menjadi pusat perhatian. Jantung dari gaya hidup Donald Trump adalah Trump Tower, properti mewah tempat dia tinggal. Dia tinggal di penthouse 3 lantai yang didekorasi dengan perabotan besar, pilar-pilar marmer hitam dan putih, serta hiasan emas 24 karat di mana-mana. Trump juga punya kediaman di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. Tempat ini menawarkan pemandangan Atlantik, lapangan golf, dan dekorasi yang juga kaya akan warna emas. Dalam hal transportasi, Donald Trump memiliki jet pribadi Boeing 757 yang dijuluki Trump Force One. Pesawat ini menampilkan interior super mewah dengan nuansa emas. Tapi di balik citra tycoon yang serba mewah, rutinitas sehari-hari Donald Trump memiliki keanehan tersendiri. Dia biasanya hanya tidur 4 hingga 5 jam dalam sehari. Dietnya juga lumayan kontras dengan citra kekayaannya. Dia dikenal menyukai makanan cepat saji dan minuman bersoda, tapi dia sangat anti alkohol. Dia dikenal sebagai seorang yang pantang minum alkohol sepanjang hidupnya, sebuah keputusan yang diduga dipengaruhi oleh kematian kakak laki-lakinya karena alkoholisme. Mengenai keluarganya, Donald Trump sudah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 5 anak. Istrinya saat ini bernama Melania Trump yang berasal dari Slovenia. Mereka menikah pada tahun 2005 dan memiliki 1 orang anak, yaitu Baron Trump. 3 anaknya yang lain yaitu Donald Trump Jr., Ivanka Trump, dan Eric Trump lahir dari istri pertamanya, Ivana Trump. Sementara itu, dari pernikahan keduanya, dia memiliki 1 orang anak yang diberi nama Tiffany Trump.